Kemarin lu waktu bela Novi lu nggak ada ngomong kayak begini. Lu lupa lu ya. Lu waktu bela Novi, bela yayasan, mengatasnamakan diri lu sebagai perempuan satu-satunya yang membela sesama perempuan. Lu nggak ada ngomong begitu tentang intimidasi karena memang tidak ada intimidasi. Saat ini saya perkenalkan lagi seorang tokoh yang pernah menjadi pengacara yayasan dan Green Tea kan ya, dan pengacara Novi dan pengacara donatur. Dia sekarang sudah sejalan sama kita dan punya kepedulian dan memang Agus layak dibela. Silakan kasih. Saya mengenai kemanusiaan ya. Aduh. Agus ini berjalannya waktu, tadinya saya adalah pengacara dari Novi, tapi kemudian bertolak belakang dengan hati nurani saya. Oh gitu. Dan saya diajak juga ke pengacara donatur, tapi ternyata setelah saya pelajari itu tidak sesuai dengan yang saya yakini dan juga banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Gitu ya. Loncat-loncat ya. Di mana pada akhirnya saya bergaul dengan Agus garis keras. Agus garis keras. Saya menempati hati saya karena sudah ada eksploitasi orang buta. Pasal 144 itu tentang eksploitasi orang buta, dan saya berharap bisa bergabung dengan Agus garis keras dan pengacara berwahat dan tim pembela kaum lemah ini agar kita bisa terus meyakini masyarakat bahwa ada sesuatu yang janggal atas peristiwa ini, di mana sebenarnya ini adalah peristiwa yang mudah sekali kalau tidak ada permainan-permainan di atas gitu. Oke. Karena ini milik kita semua, mau tidak mampu maupun mampu, apalagi ini tentang seorang rakyat Indonesia yang sedang kesulitan. Ya, di situ ditimbulkan donasi, tapi pada akhirnya donasi dilencengkan, ya, dimutasikan atas dasar intimidasi, dan itu sudah menyalahi peraturan perundang-undangan. Intimidasi. Dan secara KUHP sudah melakukan. Kembalikan uang Agus. Ya, bisa. Kembalikan uang Agus. Ya, Agus sudah dieksploitasi. Oh, Ya, really? dengan kekurangannya, matanya buta dieksploitasi. Uangnya dihabisin. Agus rezekinya bagus banget, sampai timbul miliaran uangnya, sehingga mungkin membuat orang buta mata dan Karena buta kasihan, hati. Bu. Buta, yang justru yang ngambil uang yang buta kan. Betul. Dan yang saya kaget ketika donasi ini dialihkan. Saya mungkin kalau uangnya bukan peruntukan pengobatan mata Agus mungkin tidak apa-apa. Tapi ini adalah hak seseorang yang diambil paksa, disuruh mutasi. Alih-alih Diambil katanya, paksa. Cukup di apa? Teman-teman, cukup disimpan saja kata di yayasan, tapi pada akhirnya kita dipertontonkan dengan edukasi yang buruk. Hak orang digunakan untuk mencari muka ke orang lain. Dari itu saya sekarang ini bersama Agus, bersama Bang Farah dan pembela kaum lemah rekan-rekan saya di belakang, dan saya akan menjadi garda terdepan untuk Agus agar uang Agus, haknya Agus sebagai warga negara kembali. Kalian ingat kan Kak Sil yang sebelumnya berapi-api untuk membela Tenovi? Katanya woman support woman. Tapi sekarang berubah lagi. Sebelumnya sempat ke pihak pengacara donatur, tapi katanya karena tidak sesuai dengan visi misi gitu ya, kemudian mengundurkan diri Ibu Sisil, dan sekarang bergabung menjadi Agus garis keras. Kembalikan uang Agus. Berarti Bu Sisil ini orangnya nggak bertahan ya, sukanya nomaden, berpindah-pindah tempat. Kalau sekarang katanya karena kemanusiaan. Oke, kita lihat respon dari Emma Waroka. Ya, dari awal memang kita dipertontonkan dengan hal yang tidak sangat edukasi. Ya, yayasan ini kepentingannya adalah untuk kemanusiaan, ya. Tetapi di perjalanan ini sudah tidak punya izin PUB, pengumpulan uang dan barang, lantas mengklaim bahwa itu uang yayasan. Dari mana asalnya? Yang ngeklaim siapa? Bu Cherry. Bu Cherry. Yang ngeklaim uang yayasan tuh siapa? Uang donatur. Uang yayasan tuh cuma dikumpulin aja di rekeningnya yayasan atas nama banyak orang. Para donatur. Kan lu blunder kan lu, aduh. Sementara donasi ditempatkan di rekening Agus, kemudian dipaksa untuk mutasi dengan adanya iming-iming dan intimidasi. Kemarin lu waktu
bela Novi lu nggak ada ngomong kayak begini, lu lupa lu ya. Lu waktu bela Novi, bela yayasan, mengatasnamakan diri lu sebagai perempuan satu-satunya yang membela sesama perempuan, lu nggak ada ngomong begitu tentang intimidasi, karena memang tidak ada intimidasi. Semua dilakukan dengan sukarela oleh Agus dan istrinya. Kan dibawa ke bank juga, ketemuan di sono, ada petugas bank, dia jelas-jelas kok tanda tangan kok. Nggak ada tuh nangis-nangis atau ngerasa dipaksa atau apa, nggak ada, sadar. Ada malah videonya yang di tempatnya Densu, di podcastnya Densu. Iya, mau ditaruh di mana? Jadi gimana nih? Titipkan Ditanya sama saja. Densu. Terus istrinya bilang, iya dititipin aja ke yayasan, biar saya ingat diurusin juga. yayasan, uangnya di situ. Kita semua nonton kali, lu kemana lu? Lu agak lupa Sibuk nih orang pindah-pindah nih, tempat aduh. mungkin ya. Itu sudah sangat salah sekali. Jadi kalau ada perang antara mereka, masing-masing punya tahu dapurnya masing-masing, biarkan saja mereka berperang. Yang jelas keinginan saya adalah haknya Agus kembalikan. Bagaimana caranya uang itu kembali, terserah mereka. Tapi kami akan bertanggung bahwa hak Agus ini uangnya harus pengobatan Agus dan kembali. Itu Jadi tujuan saya. sebenarnya Gracio ini pengacara hebat ya. Buset deh, parah banget ya, ya Allah. Parah. Yang ini ribet-ribet sendiri, nggak karu-karuan. Dibuat sendiri. Bener loh. Iya bener, mudah berubah arah. Nih lo lihat ya, yang tadinya bilang saya perempuan, saya bela Novi, saya ini bela yayasan, tiba-tiba bisa duduk berdampingan begini nih. Ajaib banget. Dia kalau mau ada separang itu dia nggak nyerang terus saya. Kalau nyerang Gracio ini pengacara hebat. Dia kalau mau ada separang itu dia nggak nyerang terus saya. Kalau nyerang terus dia kalah. Tapi karena Sebenarnya dia ini pengacara hebat. Dia kalau menghadap saya dia nggak menyerang. Kalau menyerang terus dia Dia kalah. kalah. Ya ampun. Dia ini pengacara hebat. Kalau dia ngadepin dirimu, dia nggak menyerang dirimu. Kalau menyerang dirimu dia kalah. Berarti nggak hebat dong. Analoginya. Kalau hebat nggak usah pakai nggak usah pakai apa-apa, dirimu udah langsung udah langsung cuas, hancur gitu kan. Lu gimana sih? Bukan pengacara hebat. Buktinya nggak bisa ngejatuhin lo juga, lu masih tetap di situ ya kan, begitu. Lu memuji dalam arti kata bukan memuji, itu mah menghempas. Menghempas ini mah. kamu nggak bisa jalan dia menang dengan saya. Ya, dia kan bilang gini nih. Separang itu dia nggak nyerang terus saya. Kalau nyerang terus dia kalah. Tapi karena dia bergabung nggak bisa jalan dia menang dengan saya. Oh, karena dia bergabung dia menang. Akhirnya dia menang dari saya. Aduh. Analogi lu aneh. Dia pengacara hebat, kalau dia nyerang dia nyerang saya terus dia kalah. Dia kalah. Ya, tapi karena dia Dia sekarang gabung, bergabung sama saya jadi Dia menang. dari saya. Udah jelas-jelas kalah. Udah jelas-jelas kalah. Aduh. Buktinya mencela-mencele. Bu Sisil mencela-mencele. Suka ikutan lahyau, buktinya mencele-mencele lu. Ya, suka ikutan lahyau. Beneran lu mencela-mencele banget, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hidup Bu Ceri. Hidup Bu Ceri. Happy dia bilang Bu Ceri, dia happy. Dia bangga ya, bilang Bu Ceri. Sama si Babang Farhat. Ya Babang Farhat ya, Bu Ceri kok Babang Farhat tahu Bu Ceri itu kan zaman bahasa kita dulu bahala. Oh, Babang Farhat umurnya di bawah gua 2 tahun ya. Oh. Iya, kita seumuran ya. Nah, terus tapi bisa juga semakin ketitik terang nggak sih nih abang dan Udah sekarang nggak akan mungkin lah karena Gracio udah tahu bahwa uang itu yang selama ini kalian tuh dimakan Agus itu nggak sama Agus, dibagi-bagi ya. Ibu Sisil bergabung bersama Agus garis keras. Kembalikan uang Agus atas dasar kemanusiaan. Tapi kena serang dari Emma Waroka juga kan. Namanya Emma Waroka. Orangnya ini mood banget gitu ya. Kalau mengomentari seseorang, termasuk Ibu Sisil. Kata Emma Waroka, Ibu Sisil itu mencela-mencele. Loncat sana, loncat sini seperti kutu loncat. Artinya Ibu Sisil tidak punya pendirian dong. Tidak punya komitmen. Suka berubah-ubah. Tidak punya izin langsung mengklaim itu adalah uang yayasan. Padahal Tenovi tidak pernah bilang itu adalah uang yayasan. Tapi uang donatur yang dikumpulkan di rekening yayasan. Jadi uangnya para donatur dikumpulkan di rekening yayasan. Kemudian katanya ada intimidasi lah. Makanya Agus
terpaksa untuk mengembalikan uang dari rekening pribadi ke rekening yayasan. Padahal kata Imam Roka, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, tapi atas persetujuan bersama kok. Bahkan ada videonya, ada buktinya. Mereka juga sempat tanda tangan. Kalau tanpa tanda tangan mereka, kan nggak mungkin uang itu ditransfer dari rekening Agus ke rekening yayasan. Kak Sil mukanya double. Untuk Kak Sil, siapa bilang itu uang Agus? Bukannya Kak Sil sendiri yang bilang kalau itu bukan hak Agus waktu Kak Sil jadi PH-nya Tenovi. Sekolah di mana, bro? Nah, sebelumnya kan Kak Sil sempat bilang itu bukan haknya Agus pada saat menjadi PH-nya Tenovi. Tapi sekarang berubah lagi kan? Kak Sil salah satu orang yang mudah berkhianat, manusia-manusia yang tidak punya pendirian. Dibongkar juga kan oleh netizen. Mak Pirang mending lo istirahat di rumah daripada bikin malu diri sendiri. Sekarang kita tahu dia pengacara yang nggak baik. Lain hari ini, lain lagi hari besok. Si Pirang ini padahal dulu pernah dihina, diejek, dikatain sama FA. Lah sekarang 11-12 sama FA. Pengen cari panggung lagi dan tetap pansos. Bukan muka 2 lagi, tapi muka 3. Betul sekali. Sempat jadi PH-nya Tenovi, kemudian PH donatur, dan sekarang PH-nya Agus. Jadi semuanya diembat loh sama Ibu Sisil ini ya. Semuanya diembat loh.